Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai kasus dari Rett syndrome. Nah, di sini yaitu 24-month-old girl, yaitu anak perempuan berusia 24 bulan, chief concern yaitu difficulty with walking, kesulitan berjalan, history yaitu previously walking well a few weeks ago. Sebelumnya bisa berjalan dengan baik beberapa minggu lalu, now yaitu unsteady gait, frequently tripping, gaya berjalan tidak stabil dan juga saling tersandung atau jatuh. Examination finding yaitu sitting on the floor, clapping hands, duduk di lantai sambil bertepuk tangan, doesn't answer question yaitu tidak menjawab pertanyaan, produces bubbling sounds instead of words yaitu mengeluarkan suara seperti bayi atau bubbling bukan kata-kata, pulls to stand using a chair yaitu berdiri dengan berpegangan pada kursi, walks with unsteady gait yaitu berjalan dengan tidak stabil, abrasion on both knees yaitu luka lecet pada kedua lutut akibat sering jatuh. Growth yaitu adanya height dan juga weight yaitu at 50 percentile, tinggi dan juga berat badan pada persentil ke-50. Developmental history at 6 months ago, speaking 1 to 2 words phrases, walking independently. Nah, di sini following neuropathic changes most likely underlie this patient's presentation yaitu A. Accumulation of hyperphosphorylated tau protein, B. Arrested brain development yaitu artinya hentinya perkembangan otak, C. yaitu copper deposition in the lenticular nucleus yaitu penumpukan tembaga di nukleus lentikular, D. yaitu cortical hyperexpansion, E. hypoxic ischemic injury during delivery. Baiklah, di pause terlebih dahulu. Jawaban yang paling benar adalah B, yaitu arrested brain development. Penjelasan kasus yaitu di sini anak awalnya normal, lalu kemampuan hilang atau regresi plus gerakan tangan berulang yaitu Rett syndrome. Penjelasan super sederhana adalah apa yang terjadi pada pasien yaitu dulu bisa jalan, bisa bicara 1-2 kata, sekarang tidak bisa bicara yaitu kembali babbling. Jalan jadi tidak stabil, gerakan tangan berulang atau tepuk tangan, ini disebut regresi perkembangan atau mundur. Ini mengarah ke apa itu ke Rett syndrome, kenapa usia cocok yaitu 6-18 bulan mulai muncul, awalnya normal lalu mundur. Ada gerakan tangan khas, penyebabnya apa yaitu mutasi gen MECP2 pada kromosom 10, efeknya adalah otak tidak berkembang dengan baik. Nah, apa yang terjadi di otak yaitu bukan rusak atau mati atau degenerasi, tapi perkembangan otak berhenti yaitu arrested development, jadi sel otak tidak berkembang sempurna, jaringan otak tidak matang. Jawabannya adalah B, yaitu arrested brain development. Kenapa pilihan lain salah? Yaitu A. Tau protein atau Alzheimer terjadi pada orang tua penyakit Alzheimer, mekanisme adalah sel otak mati atau degenerasi. Pada kasus yaitu ini anak kecil, masalahnya bukan kematian sel, tapi perkembangan berhenti. Kapan benar itu lansia dengan demensia atau Alzheimer. C. Penumpukan tembaga atau Wilson yaitu usia remaja atau dewasa muda, gangguan hati, cincin Kaiser-Fleischer di mata. Pada kasus tidak ada penyakit hati, usia terlalu kecil, kapan benar itu remaja plus gangguan hati plus neurologis. D. yaitu cortical hyperexpansion yaitu autism, bisa ada keterlambatan bicara, bisa ada gerakan berulang tapi tidak menyebabkan kehilangan kemampuan berjalan. Pada kasus yaitu anak kehilangan kemampuan motorik bukan autism, kapan benar yaitu anak dengan gangguan sosial, tidak ada regresi motorik besar. Hipoksia saat jalan yaitu terjadi saat lahir, kemudian juga gejala adalah lahir setelah lahir, langsung setelah lahir, kejang, lemah, tidak sadar. Pada kasus yaitu anak awalnya normal baru mundur setelah beberapa bulan. Kapan benar itu bayi langsung bermasalah sejak lahir. Nah, cara bedakannya adalah Rett syndrome itu perempuan awal normal umur 6-18 bulan mulai mundur, gerakan tangan khas yaitu cara hafal cepat yaitu normal dia mundur, tepuk tangan Rett. Logika sederhananya adalah normal itu mulai usia 6-18 bulan, kemampuan hilang, kemudian juga gerakan tangan aneh dan juga merupakan dari Rett syndrome.